Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Starlink masuk ke Indonesia. Dari segi popularitas, Starlink pun mulai menanjak di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah Starlink itu dapat bertahan di Indonesia? Kira-kira tantangan apa yang bakal mereka hadapi kalau mereka ingin melebarkan sayapnya di pasar Indonesia? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Akhirnya, per bulan Mei 2024, Starlink masuk ke Indonesia. Sebenarnya masuknya Starlink di Indonesia ini bukanlah hal yang dadakan juga sih. Karena sejak tahun lalu sendiri pun pemerintah kita sudah mulai melobi Elon Musk untuk memasukkan Starlink ke Indonesia. Ya bisa dibilang semacam kerjasama lah. Gue sempat bahas ini juga di salah satu episode. Tapi intinya tujuan dari kerjasama Starlink dengan pemerintah Indonesia ini adalah agar koneksi internet itu dapat menjangkau wilayah-wilayah yang bisa dibilang cukup sulit untuk saat ini dijangkau provider yang ada di Indonesia. Tentunya yang menjadi masalah bagi provider internet di Indonesia adalah untuk bisa menjangkau daerah-daerah terpencil itu diperlukan dana yang cukup besar untuk membangun infrastrukturnya. Dan hal ini yang dijawab oleh Starlink. Starlink itu memungkinkan daerah-daerah terpencil, bukan cuma di Indonesia, bahkan di dunia, itu dapat memiliki koneksi internet hanya dengan device yang sudah mereka sediakan. Dan yang paling penting, mereka bisa menikmati koneksi internet dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kelebihan Starlink inilah yang bisa dibilang cukup menggegerkan industri provider internet saat ini di Indonesia. Meskipun begitu, tentunya Starlink sebagai salah satu pemain baru di Indonesia, mereka itu harus menghadapi kompetitornya dan juga beberapa tantangan lain yang akan gue bahas nanti di episode ini. Kira-kira apa aja tantangan Starlink untuk bisa mengembangkan sayapnya di Indonesia? Mari kita bahas yang pertama. Tantangan pertama yang terlihat jelas adalah dari segi harga. Di Indonesia sendiri, provider internet itu hanya menerapkan harga subscription per bulan atau harga langganan per bulannya. Di mana untuk harga subscriptionnya sendiri biasanya dibuat kategori-kategori tertentu. Mulai dari kategori home, kemudian kategori bisnis, kemudian juga ada kategori custom menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Namun untuk Starlink mereka itu menerapkan dua biaya. Biaya pertama itu adalah biaya device, di mana kita itu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli perangkat yang membantu kita terkoneksi dengan internet. Lalu kemudian baru biaya langganan seperti provider yang lain. Masalah pertama adalah dari biaya perangkatnya, di mana memang harga untuk perangkatnya itu tergolong lumayan pricey. Untuk perangkat basicnya aja yang bisa kalian cek langsung di websitenya itu kisaran 7 juta. Meskipun sekarang itu lagi masuk masa promosi sekitar 4.500.000-an, ini jadi salah satu budget yang lumayan besar kalau kita ingin terkoneksi dengan internet. Apalagi kalau memang ditargetkan kepada wilayah-wilayah yang terpencil. Kalau kita sandingkan harga promosinya aja sekitar 4.500.000 dengan UMR Jakarta itu sudah mendekati. Bagaimana dengan wilayah-wilayah terpencil yang UMR-nya itu jauh daripada UMR Jakarta? Sehingga untuk wilayah-wilayah terpencil itu bisa menggunakan perangkat dari Starlink ini, kemungkinan besar orang-orang di daerah tersebut harus mengumpulkan uang beberapa bulan terlebih dahulu baru bisa membeli Starlink tersebut. Kecuali ada bantuan dari pemerintah seperti kasusnya proses digitalisasi televisi yang kemarin, di mana pemerintah itu ngasih set-top box. Oke lah, mungkin untuk perangkatnya ada bantuan pemerintah, ini asumsinya. Selanjutnya ada biaya langganan. Nah, biaya langganan Starlink ini bisa dibilang lumayan pricey untuk kategori home-nya aja. Biaya langganan per bulannya itu sekitar 750.000 per bulan. Dimana kalau kita sandingkan dengan provider internet lokal yang lain seperti First Media, Biznet, dan juga IndiHome, biaya langganannya itu masih ada yang di bawah 500.000 seperti 300-400. Tapi kalau kita bandingkan dari segi koneksi internetnya yang memang bisa dibilang jauh melebihi provider lokal, harga 750.000 per bulan itu lumayan worth it. Karena dengan koneksi internet dengan kecepatan seperti itu, biasanya provider lokal sekitar 1 jutaan, bahkan lebih. Mungkin ini akan menjadi masalah kalau misalnya mereka itu mentargetkan masyarakat yang tinggal di perkotaan, karena memang provider internet lokal itu dari segi harga ya memang lebih murah langganan per bulannya. Tapi untuk daerah-daerah terpencil yang pilihannya itu memang tidak ada, tinggal melihat aja apakah 750.000 per bulan ini itu membebani mereka atau tidak.
Karena perlu diingat ini itu udah bukan pembayaran sekali, tapi ini pembayaran per bulan, pengeluaran per bulannya. Sehingga ini sangat bergantung kepada kemampuan finansial dari warga yang tinggal di daerah terpencil tersebut. Tantangan kedua di sini adalah menarik customer. Nah, customer di sini bakalan gue bagi menjadi dua. Yang pertama itu customer perkotaan, kemudian yang kedua customer daerah terpencil. Untuk customer di perkotaan itu sangat berhubungan erat dengan poin yang pertama, yaitu harga. Karena di perkotaan besar itu udah banyak pemain-pemain lokal yang merajalela, sehingga bisa dibilang mereka itu bisa membandingkan antara Starlink dengan provider lokal yang ada. Perbandingan pertama pasti dari segi harga, dan Starlink ini udah kalah jauh. Tapi kan keunggulan Starlink itu kan dari koneksi internetnya yang cepat. Nah, masalah di sini, apakah orang-orang di perkotaan itu butuh koneksi internet yang sangat tinggi seperti yang ditawarkan Starlink dalam menjalankan kehidupannya? Padahal dengan provider internet lokal yang sekarang ada aja, mereka itu udah bisa hidup dan lancar-lancar jaya. Perbedaan yang mungkin terlihat adalah mungkin lebih cepat aja ketimbang yang biasa, udah. Dan yang menjadi masalah lain dari Starlink adalah kalau mereka mentargetkan customer yang tinggal di perkotaan, perangkat mereka itu memiliki kekurangan, yaitu koneksi internetnya itu tergantung dari penghalang yang ada di langit. Jadi kalau di langit itu tidak ada penghalang sama sekali, maka koneksi internetnya akan semakin kencang. Nah, di perkotaan sendiri banyak gedung-gedung yang bisa dibilang lumayan tinggi, dan hal ini dapat mengganggu koneksi dari internetnya Starlink. Sehingga bisa dibilang koneksi internet yang didapatkan oleh customernya di perkotaan itu bisa saja jauh dari ekspektasi yang ditawarkan oleh Starlink tadi, karena ya ada halangan seperti gedung, pepohonan. Bahkan ada beberapa reviewer yang tinggal di perkotaan itu sudah membuktikan bahwa memang koneksi yang didapatkan itu tidak sekencang yang ditawarkan Starlink, dengan kemungkinan ya halangan-halangan tadi. Kemudian untuk customer yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang memang tidak ada pilihan koneksi internet, PR-nya adalah perlu sosialisasi agar masyarakat di sana itu mengerti apa itu internet dan paham cara penggunaannya. Mungkin dari segi instalasi perangkat sih jauh lebih gampang ya, karena kalau kalian lihat di reviewer itu ya cuma 3 step aja. Perlu ada sosialisasi tentang bagaimana internet itu dapat mengubah hidup mereka, memajukan kehidupan mereka, karena kemungkinan besar mereka itu belum tersentuh dengan internet, sehingga mempertanyakan impact-nya ke kehidupan mereka itu seperti apa. Buat apa mereka pindah dan menggunakan internet? Belum lagi juga ada ketergantungan untuk daerah terpencil itu dari segi ketersediaan listrik. Jadi kalau daerah terpencil tersebut belum terjangkau listrik, ya mereka nggak bisa pakai Starlink. Jadi memang ini PR-nya bukan cuma buat Starlink-nya aja, tapi buat pemerintah kita juga. Karena emang klise juga sih, gimana caranya pemerintah itu bisa ngajarin orang tentang manfaat internet kalau internetnya aja belum masuk ke tempat mereka. Buat masuk ke sana aja butuh provider-provider ngebangun infrastruktur yang butuh budget gede. Dan namanya bisnis kalau nggak untung ya ngapain pasang kan? Makanya muncul Starlink. Nah, ketika ada Starlink, jadi PR-nya di mereka tuh, mereka yang harus ngebantu untuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi ya memang bisa dibilang ini jadi PR yang udah lama dari zaman dulu, cuma baru ketemunya solusinya sekarang aja. Jadi good luck lah buat Starlink dan juga pemerintah untuk ngelakuin sosialisasi ini. And then kita lanjut ke tantangan yang ketiga. Tantangan ketiga adalah pelayanan dan servis ketika terjadi kerusakan atau tindak kriminal. Ya, bisa dibilang ini berhubungan dengan after sales-nya. Ini sering terjadi juga di provider lokal, di mana ketika koneksi internetnya itu lagi bermasalah, ya kita menghubungi customer service-nya. Bahkan gak jarang setelah kita menghubungi customer service-nya itu, teknisinya datang dan mengganti perangkat yang ada di rumah kita. Pertanyaannya adalah, apakah kalau terjadi masalah koneksi seperti ini, penanganannya itu tergolong cepat atau tidak untuk Starlink? Kalau misalnya perangkat dari Starlink ini rusak, apakah mereka itu bakalan mengganti perangkat tersebut dengan yang baru, gratis, atau dari segi customer itu harus bayar lagi? Karena after sale dari kompetitornya yang ada, yang lokal itu ya gratis. Bagaimana dengan Starlink nih? Itu kalau terjadi kerusakan. Bagaimana kalau terjadi tindak kriminal? Kenapa gue masukkan ini? Karena perangkat dari Starlink ini ditaruhnya di luar rumah. Ada kemungkinan terjadi pencurian terhadap device atau perangkat ini.
Ya meskipun dari sisi Starlink-nya bilang kalau perangkat ini diambil oleh orang lain ya nggak bisa dipakai juga. Cuma kan dilihat dari segi bahan bakunya itu lumayan mahal bahan bakunya. Dan bisa dibilang cukup laku nih di Indonesia. Jadi ya bisa dibilang ini bakalan jadi lumayan rentan. Apalagi memang dari sisi perangkatnya itu ukurannya lumayan compact, kecil. Sehingga ini memudahkan untuk para pencuri-pencuri itu untuk mengambil device atau perangkat tersebut. Berbeda kan kalau dulu itu parabola ukurannya gede banget ya, pencuri kalau mau ngambil kan repot ya. Sedangkan untuk Starlink aja receivernya itu sekitaran 30 sentian, kan jauh banget ya. Jadi mungkin perlu dipikirkan lah hal-hal seperti ini juga. Dan tantangan terakhir yang harus dihadapi Starlink di Indonesia adalah regulasi. Ya ini udah masalah biasa lah ya. Dimana perusahaan asing itu ketika masuk ke Indonesia harus mengikuti regulasi yang ada di Indonesia. Bahkan tadi ini sebelum rekaman gue nyari lagi artikelnya, baru banget keluar. Starlink diminta buka kantor operasional di Indonesia. Itu tuh salah satu regulasi pertama. Sebesar apapun Starlink, sepopuler apapun si Elon Musk, ketika masuk ke Indonesia, in the end harus ngikutin regulasi yang ada di Indonesia. Mulai dari kantor operasional tadi yang harus ada di Indonesia, kemudian masalah perpajakan, masalah tenaga kerja. Ini yang menjadi PR bagi Starlink dan juga pemerintah Indonesia. Sebenarnya ini pun terjadi untuk perusahaan-perusahaan asing yang ada di luar yang pengen masuk. Cuma terhambat dari ketidakcocokan regulasi ataupun negosiasi yang terjadi. Cuma memang kalau seandainya project dari pemerintah dan Starlink ini berjalan dengan lancar, harusnya sih nggak jadi masalah buat si Starlink ini mengikuti regulasi yang ada di Indonesia. Karena memang antusiasmenya itu segede itu. Tinggal bagaimana si Starlink ini ibaratnya freestyle lah di Indonesia seperti apa. Entah mereka benar-benar bangun kantor operasionalnya di Indonesia, atau mereka itu bisa kerjasama dengan provider yang udah ada di Indonesia. Jadi ya bisa dibilang tinggal tektokannya Starlink aja tuh seperti apa nantinya. Oke, jadi itulah pembahasan terkait apa aja sih tantangan yang bakal dihadapi Starlink ketika mereka itu mengembangkan sayap mereka di Indonesia. Menurut gue secara pribadi, Starlink ini adalah solusi terbaik yang pernah ada dari masalah koneksi internet di daerah terpencil yang tidak bisa di-solve oleh provider lokal sampai sekarang ini. Tapi balik lagi, memang kita nggak bisa menyalahkan juga provider lokal, sebab in the end semua tentang bisnis. Gue pun yakin Starlink berani masuk ke Indonesia karena prospek dari segi bisnisnya itu lumayan menarik. Cuma memang dari segi perhitungan, provider lokal dengan Starlink itu kan berbeda, karena memang implementasi internetnya juga berbeda. Jadi gue appreciate untuk kehadiran Starlink di Indonesia, dan gue juga appreciate untuk para provider internet lokal yang ada di Indonesia, karena sudah bisa bertahan sampai sekarang ini, dan sudah mendukung perkembangan internet di Indonesia. Cuma mungkin memang dari sekarang ini persaingan koneksi internet di Indonesia itu bakalan semakin panas. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.